Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Selamat menyaksikan. Sebelum melangkah lebih dalam, mari saya kenalkan dua insan hebat yang telah banyak membantu, membimbing, dan memotivasi saya selama ini. Yang pertama yaitu fasilitator saya, yaitu Pak Denden Nurjaman dari SMKN 2 Garut. Dan yang kedua adalah pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sri Rahayu dari SDN Majalengka Wetan 7. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Baik, mari kita mulai. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, serta penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Lantas, apakah itu disiplin positif? Mari kita lihat. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua motivasi perilaku manusia ini merupakan adalah motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi internal. Diharapkan seluruh murid di sekolah memiliki motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Ada 5 posisi kontrol seorang guru yang telah saya pelajari. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru yang terbaik adalah memposisikan diri sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Dan guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Dan selanjutnya yang telah dipelajari dalam modul 1.4 adalah tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Saya pun telah mempelajari segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, di mana ada 3 tahap dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di mana tujuan dari segitiga restitusi adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian untuk keterkaitan antara modul 1.1 hingga 1.4 adalah sebagai berikut. Di mana kaitan antara modul 1.4 mengenai budaya positif dengan modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara.
yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kaitan budaya positif dalam modul 1.4 dengan modul 1.2 mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan mandiri. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dan keterkaitan antara modul 1.4 mengenai budaya positif dengan modul 1.3 mengenai visi guru penggerak adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan pernyataan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Dan selanjutnya mari kita lihat refleksi saya. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 mengenai budaya positif, yakni disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya saya sebagai manajer dengan cara menyelesaikan masalah dengan menggunakan pola segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang tidak mengikuti upacara bendera hari Senin dan dia malah makan di kantin, serta murid yang mencontek dan mengambil bahan obat milik temannya saat ujian praktikum meracik obat. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat kagum dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol semua guru di sekolah saya, di mana semuanya harus selalu memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah sebagai penghukum. Perasaan saya saat itu, jika murid berbuat kesalahan, yaitu saya selalu diliputi rasa bersalah karena telah memberikan hukuman atau konsekuensi pada murid. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah.
Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari akan pentingnya diskusi dan komunikasi yang efektif bersama murid untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahap saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan dan mengatakan, "Benarkah kamu melakukan kesalahan itu?" Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, tapi tindakan kamu tersebut kurang tepat dan tidak bisa dibenarkan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Saya ucapkan terima kasih, semoga menginspirasi dan banyak memberikan manfaat bagi banyak orang. Saya Ike Mayang Arum, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tetap hiasilah diri dengan senyuman dan hati yang cantik.